Dasar manusia pengecut. Anda memang benar-benar biadab ya. Anda adalah manusia yang tak punya hati dan tak punya otak. Kelakuan dan cara Anda benar-benar bajingan yang menyusahkan orang banyak. Kualat kaum manusia murtad. Di saat rakyat lagi susah, rakyat lagi menderita, rakyat lagi kelaparan, tapi kau timbunkan beras 1000 ton itu untuk dimakan oleh rayap, bahkan sampai membusuk. Benar-benar ini sudah sangat keterlaluan. Manusia yang punya otak tapi kelakuan benar-benar sangat menjijikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Twitter Rudy Valinka dengan nama akun @kurawa langsung ramai diserbu para netizen dan rakyat yang sudah muak dengan kepemimpinan si badut Yaman Yohanes Anies Rashid Baswedan di DKI Jakarta. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik membuat tanda tanya besar kepada kita semua dan terlebih khusus kepada warga DKI Jakarta. Kurawa mengatakan bahwa hasil audit dari Ernst & Young yang belum dibuka itu diduga kuat karena ada data-data yang ngeri-ngeri sedap jika dibukakan. Data-data itu akan membongkar banyak aib dari si badut Yaman Yohanes Anies Rashid Baswedan yang sudah auto kafir sejak dibaptis oleh komunitas doa Alfa Omega di Papua itu. Bansos DKI tahun 2020 kemarin dimulai dari seorang whistleblower yang diduga kuat kecewa kepada si badut Yaman yang sudah tidak murni lagi agamanya ini. Mengabarkan adanya penimbunan beras bansos di Perumda Pasar Jaya pada anggaran 2020, yakni waktu pandemi menyerang dunia ini. Saat ini pun masih ada banyak beras timbunan yang sudah rusak di gudang sewaan yang ada di Pulau Gadung tersebut. Kenapa harus disewa? Kemungkinan besar agar bisa berkelit dari hukum. Ternyata tim gabungan diduga kuat digunakan untuk mencari-cari celah hukum, bukan untuk percepatan. Bansos DKI diambil dari APBD DKI yang nilainya 3,65 triliun rupiah dalam paket sembako. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa duit ini adalah duit rakyat yang diambil dari pajak DKI. Inilah yang membuat kita sama-sama marah dan semakin muak dengan si badut Yaman yang murtad di Papua ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk 3 rekanan untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah itu. Lebih gila dari pembangunan istana IKN dan juga masjidnya Ridwan Kamil. Porsi terbesar didapatkan oleh Perumda Pasar Jaya, yakni 2,85 triliun rupiah. Lalu sisanya dibagi ke 2 rekanan yang kecil-kecil. Pertanyaan saya, kenapa Perumda Pasar Jaya bisa mendapatkan porsi yang sangat besar seperti itu? Padahal yang lain malah jika ditotal tidak sampai 1 triliun rupiah. Tidak ada alasan yang jelas kenapa Dinsos DKI berlaku tidak adil seperti ini.
Apalagi si badut Yaman Yohanes Anies Rashid Baswedan, saudaranya novel itu mengatakan bahwa ada daging sapi di bansos. Ternyata dia hanya ngibul alias omong kosong yang penuh dengan kemunafikan. Akhirnya Kurawa pun datang ke gudang penyimpanan beras bansos milik Pasar Jaya ini. Saat di TKP, tempatnya sangat sepi dan ternyata sangat sunyi. Kayak banyak setannya gitu. Hanya dijaga oleh security. Namun dia berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras bansos tersebut. Dan ternyata ia menemukan 1.000 ton beras dalam paketan 5 kilogram. Di sana ada tukang yang bekerja untuk melakukan penyortiran. Menyortir beras yang sudah dari 2020 dan mencari yang baik adalah tindakan yang benar-benar sangat biadab dan sangat tidak manusiawi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dipastikan bahwa 100% beras yang ditimbun itu rusak dan sudah membusuk. Untuk anjing pun pasti tidak layak. Untuk babi yang saya makan pun rasanya terlalu jorok dan sangat menjijikan. Jamur kuning tumbuh hingga menghitam saat karung itu dibuka. Apalagi kalau dikonsumsi oleh manusia. Ini benar-benar sangat tidak manusiawi dan sangat memalukan. Kurawa pun memfoto beras di genggaman tangannya. Dan terlihat jelas bahwa beras itu sudah rusak, lembab, mirip kata-kata busuknya si badut Yaman yang diusung jadi capres dari Partai Nasdrun tersebut. Mengerikan betul. Padahal yang seharusnya beras-beras itu harus disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020 sampai 2021 saat pandemi melanda dunia ini. Tapi kenapa kok malah ditimbun sampai tahun 2023? Apakah dalam kepala mereka masih ada isi otaknya? Semua kondisi fisik beras terlihat sudah rusak dan membusuk. Dan Kurawa pun menemukan dokumen-dokumen berharga terkait pengadaan bansos tersebut. Sumbernya diambil dari forensik audit Ernst & Young. Kalau kita mau tahu bahwa Ernst & Young adalah sebuah perusahaan kredibel. Ernst & Young adalah perusahaan pemimpin global di dalam asuransi, konsultasi, strategi, dan transaksi, juga dalam jasa pengauditan pajak. Perusahaan independen ini sering menjadi perusahaan yang dipilih untuk melakukan ISO dan perbaikan kualitas menyeluruh atau Total Quality Management. Di dalam laporannya, Ernst & Young menemukan dugaan adanya kesalahan administrasi saat penyaluran bansos tersebut yang diistilahkan dengan unknown shrinkage alias kehilangan yang tidak diketahui senilai 150 miliar. Audit yang dirisalkan tanggal 12 Mei 2022 ditemukan data-data rahasia yang diamankan dari media ataupun dari penegak hukum. Oleh karena itu, apakah dari kasus ini KPK dan penegak hukum akan bergerak untuk menangkap si badut Yaman pemukai cukai itu? Mari kita kawal terus kasus ini. Dan ingat, manusia-manusia seperti ini jangan pernah kita percaya, jangan pernah kita pilih dalam pemilu di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.